loves indigo. Oke, kita bikin video ini kita di bulan awal Januari ya, 2021 dan suasana di luar itu sedang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas gitu. Kayaknya cuacanya hari ini tuh agak galau gitu ya. Tapi buat kamu biar nggak galau, kita punya temen atau aku punya temen nih mau ngobrol-ngobrol tentang seputar inspirasi hidup biar kamu juga nggak galau dan bisa dengerin inspirasi dari temen aku ini. Ada dari Mas Rama ya, Mas Rama ya? Rama. Oke, Mas Rama. Habis ini kita akan ngobrol dengan Mas Rama. Nanti banyak banget pokoknya ininya cerita hidupnya yang bakal kita dengerin dari Mas Rama. Tapi Mas Rama ini aslinya dari mana Mas Rama? Asli dari Kota Pelajar, Mas. Dari Kota Pelajar, Iya. Jogja ya berarti Iya. ya. Luar biasa Mas Rama. Umurnya kira-kira masih berapa Mas? Umurnya 17, Mas. 17, Iya. oke. Akhirnya udah kepala 3 nih ya. Ternyata masih muda ya Mas? 17 tambah 7. 17 tambah 7, oke. Berarti masih sekitar kepala 2 lah ya. Oke Mas Rama. Mas Rama ini kan kalau nggak salah backgroundnya dulu dari kehutanan ya? Iya, Dari kehutanan, tapi kemudian aku dengar beberapa cerita-cerita dari Mas Rama, dari biasa bocoran dari Mbak Kitty gitu ya. Oh, kira telinga tetangga. Enggak. Nah itu Mas Rama itu kan backgroundnya dari kehutanan, tapi mau sekarang bergelut di dunia digital kayak gitu Mas. Iya. Gitu. Awalnya gimana Mas? Dulu memang sekolah di dunia kehutanan ya? Dulu SMK ini, Mas. Saya SMK di SMK Kehutanan. SMK Kehutanan. Ya, SMK Kehutanan itu cuma ada 5 di Indonesia, Mas, yang Oke. salah satunya tempat saya dulu sekolah. Nah, setelah itu, setelah lulus, saya kerja di Kalimantan selama sekitar 2 tahun, Mas. Di Kalimantan? Iya, di Kalimantan 2 tahun itu di Itu sekitar Kehutanan. tahun 2000 berapa Mas? Itu 2016, 2016 akhir. 2017 awal lah. Oke. Itu di Di salah satu instansi salah pemerintah satu juga instansi ya? pemerintah ya, di bidang kehutanan. Ya, di situ saya ya selama 2 tahun itu, Mas. Oke. Terus setelah itu saya kembali ke Jogja. Tapi belum PNS ya waktu belum, di belum. Kalimantan Barat ya? Itu tenaga kontrak, Mas. Tenaga kontrak Bakti Rimbawan. Iya. Ya. Di KLHK nih teman-teman berarti ya? Ya, di KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kehutanan, luar biasa. Tapi setelah itu, setelah 2 tahun di Kalimantan, ternyata memutuskan untuk kembali ke Jogja, dan kuliah. Justru malah bukan ke kehutanan lagi ya, tapi malah ke dunia digital gitu ya, atau sekarang ngambilnya di komunikasi ya? Ilmu komunikasi. Ya, gitu. Ilmu Oke. komunikasi. Ini menarik nih teman-teman. Habis ini kita bakal tanya-tanya tentang bagaimana sih Mas Rama itu bisa memberanikan diri untuk ibaratnya mengambil keputusan hidup dari kehutanan terus kemudian ke dunia digital kayak gitu. Gimana Mas Rama awalnya? Sebenarnya itu bukan keputusan yang baik sih, Mas. Sebenarnya itu adalah bukan keputusan yang baik justru. Iya. Itu Oke. mungkin teman-teman pernah pernah melakukan sebuah kesalahan yang terbesar di hidup itu apa itu. Kalau ditanya kayak gitu sih, Mas. Iya, mungkin bisa. kalau bisa saya bilang itu keputusan hidup. Keputusan hidup tetap. Keputusan hidup yang paling yang paling nggak baik sih menurut saya. Keputusan terburuk menurut saya. Padahal di kehutanan itu kan biasanya orang tuh pengen banget ya masuk ke situ ya. Tapi ketika sudah masuk justru malah Mas Rama memutuskan untuk tidak di situ gitu ya. Dan apa sih sebenarnya motivasi waktu itu sehingga beranilah memutuskan untuk di dunia digital atau dunia yang sekarang dijalani kayak gitu Mas Rama? Ada 2 alasan sih, Mas. Ada 2 alasan. Oke. Mau alasan yang terlihat baik atau alasan yang asli? Semua alasan aja deh. Oke. Apa aja nih Mas? Alasan yang baik dulu ya, Mas. Oke, boleh. Alasan yang baik ya, saya pengen maju sih, Mas. Pengen maju? Berarti di kehutanan nggak bisa maju? Bukan nggak bisa maju. Oh, nggak bisa maju. Ya, bukan Gimana? bisa maju. Alasannya sih kan ada 2, Mas. Alasan yang baik sama alasan yang ini yang kurang saya baik sesali gitu ya. lah ya. Saya sesali. Kenapa kok saya malah keluar dari memang itu kan prospek hidup ya, Mas. Iya, benar. Banyak orang yang mencari, bahkan banyak orang yang memang pengen kerja di instansi pemerintah. Ya karena wanita. Karena wanita, oke. Nggak apa-apa, anak muda itu memang mungkin pernah mengalami itu ya, Mas? Keputusan terburuk yang pernah saya buat sih, Mas. Dan memang saya sangat sesali. Tapi alhamdulillah
Sekarang sudah seperti ini, sudah Sudah ceria ya, sudah lebih baik daripada ya, sebelumnya ya. better than before lah. Much better lah tentunya ya. Tapi gini Mas, kan itu kan tentu melalui proses ya, gimana memutuskan. Padahal kan orang juga ketika sudah di kehutanan kan dia berharap besar dan pasti sudah berpikir, wah aku bisa sukses nih di apa yang sudah aku capai di kehutanan kayak gitu kan. Apalagi di bawah kementerian ibaratnya gitu kan ya. Tapi kenapa bisa yakin itu atas dasar apakah hanya sebatas faktor katakanlah percintaan saja kayak gitu, atau ada motivasi lain Mas untuk bisa memutuskan? Oke, untuk motivasi yang lain dulu saya waktu di kehutanan Mas, itu dulu saya ya sedikit-sedikit bisa lah buat ngedit video, ambil video, ngedirect gitu kan. Artinya dari situ sudah di kehutanan juga sudah punya ini ya, punya passion atau punya passion hobi di dunia digital justru ya. Saya waktu di kehutanan itu pernah membuat ada satu film pendek, habis itu film dokumenter, sama ya beberapa video-video kecil lah yang memang itu buat buat ekspos konservasi. Iya, ekspos konservasi yang mana mengenalkan orang-orang supaya lebih tahu tentang konservasi, Mas. Karena kalau menurut saya ini ya pandangan pribadi saya, Mas, itu orang-orang tuh kebanyakan tahu konservasi ya cuma kulitnya aja, Mas, nggak tahu dalamnya apa sih itu konservasi kayak gitu sih, Mas. Nah, di dalam video itu sih saya ngomongin tentang konservasi itu, iya memang itu secara kulit, tapi kulit yang lebih dalam, Mas, supaya anak-anak generasi sekarang itu lebih peduli terhadap konservasi juga, Mas. Makanya saya pengen membuat video yang semacam itu dan ternyata didukung Mas oleh kepala seksi saya dulu waktu itu. Waktu di Kalimantan ya? Waktu di Kalimantan itu didukung sekali kan, peralatannya juga didukung. Terus saya editing juga didukung. Terus human resource juga didukung. Jadi teman-teman di sana juga banyak membantu. Nah itu juga sudah bisa melatar belakangi juga ya, artinya kepengen benar-benar terjun di dunia digital gitu ya, seperti itu. Tapi teman-teman menarik, kayaknya sih kalau mengenai dunia digital nanti kita bakal adain sesi video lain yang lebih mendalam mungkin ya. Tapi tadi Mas Rama ini kan menarik mengenai keputusan hidupnya di sekarang terjun ke dunia digital, tapi ada beberapa faktor, salah satunya faktor tentang percintaan nih teman-teman. Nah ini menarik banget, nanti kita bakal tanyain sama Mas Rama nih. Mas Rama, pasti setiap orang kan punya kesalahan atau pernah mengalami tindakan yang dalam hidupnya tuh bisa dibilang menyesal atau mungkin wah saya pernah punya kehidupan atau tindakan hidup yang kayaknya tuh sampai sekarang masih membekas kayak gitu. Nah itu apakah sudah sampai sejauh itu Mas dulu sehingga tuh berani memutuskan untuk bisa terjun dulu gitu kan ya, atau waktu itu kan masih di Kalimantan ya, dan berani kembali ke Jogja lagi itu atas dasar percintaan misalnya kayak gitu. Gimana nih? Kalau dibilang jauh sih jauh, Mas, dan pengorbanan yang saya berikan juga besar, Mas. Nah, gimana ya kalau mau dibilang? Tenang aja nih kita. Hal itu memang mungkin dulu saya sangat membuat kesalahan yang besar sekali. Kenapa sih kok malah keluar dari sebuah pekerjaan yang mana itu bisa dibilang sudah menjanjikan gitu ya untuk jangka ke depannya ya. Untuk jangka panjang. Nah, kenapa kok kayak gitu dan kenapa juga kok saya malah memilih kuliah itu ya dua faktor itu sih, Mas. Yang pertama memang saya passion di sudah muncul lah ya, di situ. Kesenangan di situ. Ya, terus saya kan juga pernah ungkapin nih, Mas, ungkapin kan ke beberapa teman di sana. Wah, kayaknya aku pengen kuliah nih gitu kan. Kuliah nih gitu kan. Terus habis itu ya ada kejadian itulah bulan September 2018. Nah, dia bilang ke saya, kamu kalau nggak Desember, kalau nggak pulang ke Jogja, aku mau cari orang. Wow, bisa sampai mengintervensi sejauh itu artinya ya? Iya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin ini juga, Mas. Soalnya tentu ketika seseorang melakukan tindakan seperti itu kan pasti ada satu pertimbangan ya, Mas, ya kan? Apakah waktu itu Mas Rama juga sudah yakin bahwa ternyata nih orang yang berhubungan dengan Mas Rama itu akan menjadi masa depannya gitu waktu itu? Itu, Mas, kesalahan yang saya buat juga, Mas. Kita terlalu yakin terhadap apa yang
apa ya, ada yang di depan kita gitu loh. Padahal ada hal lain yang sebenarnya lebih penting untuk kita pentingkan. Gini Mas, kita di usia muda kayak gini ya, usia 20-an ya Mas, usia 20-an, itu kan memang masa lagi bimbang-bimbangnya dan masa semangat-semangatnya Mas. Ya. Di sini kita kalau melihat apa ya, gini nih, kalau kita sudah fokus terhadap satu hal, kita bakal semangat banget di situ Mas. Bisa. Nah, di umur kita yang sekarang ya, ibaratnya di 20, 25 gitu ya, sampai 25 ya. Kita kalau udah semangat sama satu hal, kita bakal semangat banget all out ke hal itu Mas. Yes. Nah teman-teman, kita kan pasti perlu banget ya di umur 20 sampai 25 itu kita lagi quarter life crisis, dan tentunya buat kamu yang pengen ngelihat quarter life crisis, kita sudah bikin konten, bisa dilihat di video kita sebelumnya. Nah kalau mengenai Mas Rama, kita kan tadi yang aku bilang di umur sekian ini kan perlu banget ya pencerahan atau apa namanya motivasi-motivasi agar kita tuh tidak salah memilih jalan gitu Mas Rama, kayak gitu ya. Kita bingung misalkan nentuin arah hidup, terus kemudian nentuin masa depan, bahkan nentuin jodoh gitu Mas, itu juga bisa menjadi kegalauan ya di umur kita ya. Gitu ya, di umur kita. Salah satunya kan Mas Rama juga pernah mengalami itu ya, di waktu itu ya. Gitu. Dan setelah bisa dibilang gagal dalam masalah percintaan itu kan tentu kita harus self healing gitu ya, kayak mencintai diri sendiri, kemudian kita harus lebih memahami diri sendiri gitu. Mas Rama sempat sadar waktu itu bahwa saya tuh harus fokus dulu ke diri sendiri kayak gitu. Ya, itu prosesnya panjang Mas. Prosesnya panjang sih memang. Prosesnya panjang, dan memang mungkin kalau orang melihat itu bakal cuma kayak gitu doang. Tapi apa yang kita sendiri rasakan itu bakal lebih berat Mas. Benar. Disitulah ya kita harus tahu bagaimana cara mengelola diri kita sendiri Mas. Karena kalau misalkan kita cuma kata orang alah gitu bakal semakin terpuruk Mas. Yes. Nah, saya anggap dulu itu memang mungkin kegalauan terberat saya sih Mas. Mungkin saya nyesel banget, saya itu galau banget. Kenapa sih kok malah saya kayak gini, kayak itu tuh saya merasa itu saya gagal dalam hidup gitu loh Mas. Orang tua saya pernah di titik itu ya artinya. Orang tua saya kan dua-duanya PNS Mas. PNS kan, ya jadi pengennya anaknya tuh juga di PNS. Nah, padahal sudah dikasih jalan tuh ya. Ya betul, di situ sudah dikasih jalan. Nah, kok saya malah metil gitu Mas, istilahnya kan. Jadi di situ saya menyesal banget Mas. Menyesal banget. Kan waktu itu habis gagal dalam percintaan itu kan Mas. Karena memang ya gini, pengorbanan yang saya kasihkan itu mungkin teman-teman juga pernah merasakan kali ya Mas. Gimana kalau kita suka cinta sama orang, terus kita all out sama orang yang kita cintai, itu kita bakal mengeluarkan, mungkin kalau kita sudah sudah terbentur, kita pasti bakal merasa rugi sendiri ya kan Mas. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa di masa muda emang kita nggak harus terlalu serius dalam hal percintaan ya, kecuali mungkin nanti ketika sudah ke jenjang pernikahan yang lebih serius misalnya gitu ya. Bahkan yang nikah aja masih bisa buat cerai, buat cerai. Tapi setidaknya di umur kita itu memang harus memanage diri sendiri, itu sangat penting ya. Sangat penting. Berapa lama Mas Rama itu bisa menemukan jati dirinya, atau aku tuh harus kayak gini nih gitu, tidak harus mementingkan orang lain dulu gitu. Itu bisa dibilang mungkin agak lama ya Mas. Agak lama sih Mas, itu soalnya 3 bulan ada? Alhamdulillah nggak nyampe. Oh nggak nyampe. Iya, alhamdulillah. Cepat berarti ya. Mungkin orang lain ada yang bilang cepat, ya nggak apa-apa. Cuma kalau saya sendiri menganggap itu sebuah hal yang lama sekali. Soalnya waktu itu bisa kita manfaatkan dengan hal yang lebih baik. Bener banget sih, bener banget. Kalau kita terjebak di situasi kayak gitu terus ya, kapan kita bisa berkembang ya kan? Bener sih. Kapan kita bisa menemukan diri kita sendiri kan? Berarti Mas Rahmat seseorang yang nggak mau lama-lama dalam hal keterpurukan misalnya gitu Mas? Iya Mas, nggak, jangan. Soalnya kalau kayak gitu kita bakal lebih mundur lagi Mas, nggak maju. Nah, gini waktu saya menyesal itu ya, tapi saya nggak nyalahin masa lalu sih Mas. Saya nggak nyalahin orangnya, saya tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan siapa-siapa. Bahkan diri saya sendiri juga ya memang salah, tapi saya tidak anggap diri saya salah. Artinya Mas Rama sudah bisa berdamai dengan
keadaan dan berdamai dengan diri sendiri gitu ya Mas ya. Ya, itu mungkin proses masing-masing orang beda-beda Mas. Benar. Tetapi kita bisa nilai dari seberapa sih kita menikmati hidup ini. Gitu sih Mas. Bagaimana sih kita bisa nikmatin apa yang memang kita jalani dan itu tidak terkait dengan orang lain gitu maksudnya Mas. Kalau misal itu dengan orang lain tapi itu dalam konteksnya mungkin mencari sebuah apa ya? Ya kita bisa bilang mencari uang atau bisa bilang entah itu pekerjaan, relasi. Nah, itu oke-oke aja Mas. Tapi kalau hal apa ya? Kalau hal kayak gitu kita manfaatkan ke orang lain yang belum tentu itu memberikan kontribusi dampak ke hidup kita, untuk apa? Yes. Ya, itu pilihan masing-masing orang sih memang Mas. Tapi kita bisa menilai dari sini Mas, dari apa sih yang apa ya? Income yang kita hasilkan dari outcome dari out yang kita keluarkan gitu Mas. Ya contohnya sendiri kalau misalkan kita membeli sesuatu barang. Nah, barang itu gunanya untuk apa sih? Apakah cuma buat pajangan ataukah barang yang kita beli itu bisa menghasilkan uang ke kita? Nah, itu kan kita bisa implementasikan ke kehidupan juga Mas. Oke. Nah teman-teman pastinya setiap orang pasti mempunyai pengalaman hidup yang bisa dibilang tidak pernah bisa dilupakan gitu ya. Salah satunya Mas Rama kan juga pernah mengalami kehidupan yang bisa dibilang ya itu bisa menjadi pembelajaran kita kayak gitu kan ya. Dan bahkan Mas Rama tidak terlalu lama untuk keterpurukan itu ya Mas gitu. Kalau saya punya temen itu bisa sampai 2 tahun itu baru bisa sembuh dan bisa menemukan jati dirinya gitu Mas. Artinya ketika Mas Rama bisa bahkan sampai nggak sampai 3 bulan itu bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan diri sendiri, itu menurut saya udah termasuk bagus, keren banget sih kayak gitu. Dan itu bisa menjadi motivasi kita sendiri bahwa gimana sih Mas cara untuk kita bisa self healing gitu, bisa mengerti apa yang sebenarnya kita tuh mau gitu loh. Setelah kita mungkin sebelumnya all out dengan hal-hal yang sebelumnya kita tuh tinggalkan kayak gitu Mas. Ya bisa dibilang saya dulu ini ya Mas, apa ya, pengorbanannya terlalu besar mungkin Mas. Dulu kan dia ya kalau saya mau ke tempat dia itu harus naik pesawat dulu Mas. Di luar pulau justru ya. Makanya bolak-balik itu beberapa kali Mas, kan itu ya kalau bisa dibilang rugi ya Mas. Tapi gimana sih cara kita buat buat berdamai dengan hal itu tuh? Bagaimana sih kita bisa nggak benci sama hal itu tuh? Mungkin orang lain seperti itu bakal benci kali ya Mas, bakal merasa sangat rugi banget ya Mas. Tapi saya nggak melihat itu sebuah kerugian yang besar Mas. Saya hanya melihat justru dari kejadian itu kita bisa lebih dewasa, bisa lebih memaknai arti hidup gitu ya Mas Rama ya. Saya melihat itu sebuah jalan hidup sih Mas. Sebuah jalan hidup. Iya, jalan hidup. Dan memang semua sudah ditakdirkan gitu ya. Sudahlah direncanain gitu ya. Memang sudah ditakdirkan, tapi kita bisa memilih jalan Mas. Benar. Nah, itu yang pengen kita bahas nih Mas, biar teman-teman mungkin misalkan pernah punya pengalaman seperti itu di umurnya yang ya masih umur sama kayak Mas Rama gitu ya. Tadi katanya umurnya berapa Mas? 17 ya? 17 plus ya gitu ya. Nah, itu bisa kiranya bisa memberikan cerita dari Mas Rama ini bisa memberikan setidaknya motivasi sedikit misal gitu ya. Walaupun sebenarnya apapun masalahnya, apapun problem yang kita jalani itu ya sebenarnya diri kita sendirilah yang akan menyelesaikan secara benar gitu kayak gitu ya. Orang lain kan hanya sebatas mengingatkan gitu Mas ya. Kayak gitu. Peran orang lain juga hanya sebatas saja gitu. Semuanya pasti diri kita sendiri yang akan menyelesaikan kayak gitu. Betul Mas. Bahkan psikiater aja hanya perantara kan Mas. Yes, benar banget. Nah, buat Mas Rama nih kira-kira ada pesan apa nih buat teman-teman mungkin yang menyaksikan via YouTube kayak gitu Mas? Kira-kiranya kan misalkan dari self healing ketika Mas Rama itu sudah menemukan jalan hidup, ternyata Mas Rama harus banting setir ke dunia digital, walaupun ada beberapa faktor, salah satunya tentang percintaan tadi ya, yang membuat Mas Rama itu menjadi banting setir salah satunya gitu ya. Dan tentunya Mas Rama kan punya proses itu kan, proses untuk menyembuhkan diri, self healing dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira
apa pesan buat teman-teman yang apa namanya, bahkan mungkin saat ini ada teman-teman yang lagi ngerasain hal itu dan bisa menjadi motivasi tersendiri Mas, biar tidak terlalu larut untuk ini terpuruk atau galau-galaunya gitu Mas. Oke, jadi gini Mas, kadang kita kalau mengalami sebuah masalah atau kita menghadapi sebuah masalah, mungkin sebagian dari kita mencari kambing hitam. Kenapa sih kok bisa salah kayak gini? Kenapa sih kok bisa seperti ini? Dulu saya juga seperti itu. Dulu saya juga menyalahkan orangnya, menyalahkan diri saya sendiri, menyalahkan entah itu hal apapun itu. Bahkan saya pernah menyalahkan orang tua atau gimana. Tetapi itu tidak berguna Mas. Iya. Tidak berguna. Kita nggak bisa nyalahin orang lain, kita nggak bisa nyalahin apapun itu. Walaupun fase itu pasti akan dilewati Mas ya? Iya, betul. Okay. Walaupun hal itu pasti kita rasakan. Kita pasti merasa, ih, orang itu yang salah. Iya. Ih, aku kok gini sih? Nah, itu karena memang fasenya lagi di situ ya. Kemudian berkembang nanti pasti bisa menemukan Mas ya. Ya. Caranya kita harus ini Mas, kita jangan mencari kesalahan. Maksudnya jangan mencari kambing hitam Mas. Ya, kita memang menghadapi masalah kita, tapi kita jangan mengkambing hitamkan. Tetapi kita perbaiki itu Mas. Misalkan nih ya, oh ternyata dari saya sendiri yang memang yang memang salah. Tapi kita nggak boleh larut dalam menyalahkan hal itu Mas. Ya kalau sudah dapat satu hal nih, dapat satu hal pegangan nih. Misalkan aku yang melakukan salah dalam memilih jalan ya. Nah, kita nggak bisa pindah-pindah lagi Mas. Tapi kita perbaiki jalan yang belum jadi itu dengan step by step, sedikit demi sedikit. Kita jadikan hal yang salah itu menjadi peluang buat kita. Ya, salah satunya Mas Rama kembali kepada passion atau kembali kepada hobinya di dunia digital gitu ya. Justru itu yang menjadi motivasi terkuat Mas Rama untuk bangkit dari keterpurukan gitu ya. Berarti buat teman-teman misalkan yang sedang mengalami hal yang sama, quarter life crisis, bingung menentukan arah hidup atau bahkan bisa jodoh gitu Mas Rama ya. Itu bisa saja teman-teman harus cari kayak kesenangan hidup gitu ya, atau passion dalam kehidupan kayak gitu. Ada lagi Mas Rama yang mau disampaikan ke teman-teman kiranya biar cerita dari Mas Rama itu tidak terulang barangkali sama teman-teman, dan kalau memang teman-teman lagi ngerasain itu bisa cepat bangkit lagi kayak gitu. Ya selain hal itu juga, selain kita mencari passion atau mendalami passion ya, kita harus tetap selalu berusaha Mas. Berusaha dalam artian ya, kalau cuma mengucapkan berusaha ya semua orang bisa mengucapkan itu Mas. Ya. Tapi di sini berusahanya ya kita bisa mengolah waktu sih Mas. Bisa mengolah waktu dalam artian kita tidak banyak waktu yang terbuang, tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia gitu ya. Terbuang gimana ya? Bisa misalkan kita cuma nggak ngapa-ngapain, terus apalagi di umur yang kita sekarang itu kan. Soalnya kalau kita misalkan nih kita cuma duduk atau rebahan gitu kan sambil main HP atau ngapain, terus kita di waktu yang kosong itu pasti kita kepikiran masalah. Tapi kalau kita misalkan menggunakan waktu itu dengan misalkan kita entah kemana, kegiatan misalkan yang positif itu bakal mengalihkan pikiran kita Mas. Kita emang nggak bisa melupakan ya Mas, tapi kita bisa mengalihkan fokus untuk ke hal-hal yang lebih baik gitu ya. Ya betul. Oke, mungkin kita akan mendengarkan beberapa hal terakhir dari Mas Rama ya, biar mungkin teman-teman juga semakin yakin bahwa apa yang teman-teman jalani itu tentu harus segera bangkit dan bisa lebih baik dari sebelumnya kayak gitu. Silahkan Mas Rama. Ya, jadi teman-teman dalam hidup ini kita cari apa sih? Kita pasti dalam hidup ini nyari kedamaian hidup, terus nyari ketenangan hidup. Nah, hal itu tuh bisa kita dapat kalau kita merasa asik dengan apa yang kita lakukan, dan asik itu adalah kalau kita berguna bagi orang lain dari teman-teman. Jadi hidup itu bakal asik kalau kita berguna bagi orang lain. Kalau kita berguna bagi orang lain, kita bakal mendapatkan kedamaian. Ya bergunanya dalam hal ini adalah dalam hal yang better ya, dalam hal yang baik ya. Jadi di sisi itu kita bisa mendapatkan kedamaian dan mendapatkan ketenangan di hidup. Ya intinya hidup itu asik kalau kita berguna untuk orang lain. Oke. Thank you Mas Rama.
sudah ngobrol hari ini. Mungkin nanti kita bisa bakal ngobrol tentang dunia digital sama Mas Rahmat juga ya, tapi mungkin di lain video karena mungkin durasinya sudah panjang banget. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk terus subscribe di iFrame Multimedia. Dan buat Mas Rahmat terima kasih. Sama-sama. See you next time. See you. Buat teman-teman juga terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di Inspira Frame berikutnya. Iya.